Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bagaimana memahami sejarah perkembangan alat bantu hitung. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, kalau teman-teman lihat gambar ini, pasti akan mengetahui alat hitung ini bernama sempoa, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai abacus. Sempoa merupakan alat hitung yang terdiri dari manik-manik. Dapat digunakan pada orang tunanetra karena manik-manik tersebut dapat disentuh dan dirasakan melalui jari oleh penyandang tunanetra. Kemudian diperkirakan sempoa sudah ada sejak tahun 2400 sebelum Masehi dan 300 sebelum Masehi di Tiongkok dan Babilonia. Yang berikutnya, gambar alat hitung ini mungkin masih asing bagi teman-teman ya. Namanya adalah Napier's bone atau tulang-tulang Napier. Napier's bone ditemukan oleh seorang ahli matematika bernama John Napier. Napier menghabiskan waktu selama 20 tahun untuk mengembangkan teori yang kemudian dikenal dengan nama tabel logaritma. Napier menemukan sel batang yang disebut bone atau tulang, di mana tulang itu digunakan sebagai digit. Kemudian berikutnya, ide pemikirannya adalah mengubah proses yang kompleks, perkalian dan pembagian menjadi lebih sederhana, penambahan dan pengurangan. Selanjutnya, gambar alat hitung ini disebut sebagai mistar geser atau disebut sebagai jangka sorong. Alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai 1/100 mm. Terdiri dari dua bagian diam dan bagian bergerak. Pembacaan hasil pengukuran sangat bergantung pada keahlian dan ketelitian pengguna. Oke, selanjutnya, gambar alat hitung ini disebut sebagai kalkulator roda numerik. Kotak persegi kuningan ini dinamakan Pascaline dengan menggunakan 8 buah roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit angka. Kelemahan alat ini adalah alat yang masih terbatas dalam melakukan operasi penjumlahan. Oke, gambar alat hitung berikutnya ini disebut sebagai kalkulator roda mekanik. Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang mampu untuk melakukan 4 fungsi aritmatika dasar. Kalkulator mekanik Colmar, arithmeter, mempresentasikan pendekatan yang menjadi lebih praktis di dalam kalkulasi, karena alat tersebut bisa untuk melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya, alat hitung ini disebut sebagai mesin diferensial. Mesin diferensial dirancang untuk menghitung dan tabulasi fungsi polinomial. Charles Babbage menemukan mesin diferensial yang sangat terkenal dan menjadi ikon dalam sejarah perkembangan komputer dan merupakan kalkulator otomatis utama. Oleh karena itu, Babbage mendapat julukan sebagai Bapak Komputer. Selanjutnya, gambar alat hitung ini disebut sebagai analytical engine.
Analytical engine adalah komputer mekanis tujuan umum yang diusulkan yang dirancang oleh matematikawan Inggris dan pelopor komputer Charles Babbage. Analytical engine menggabungkan unit logika aritmatika, aliran kontrol dalam bentuk percabangan bersyarat dan loop, dan memori terintegrasi, menjadikannya desain pertama untuk komputer dengan tujuan umum yang dapat digambarkan secara modern sebagai Turing Complete. Berikutnya, gambar alat hitung ini disebut sebagai kartu perforasi. Hermann Hollerith juga menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan perhitungan. Tugas pertamanya adalah menemukan cara yang lebih cepat untuk melakukan perhitungan bagi Biro Sensus Amerika. Hollerith menggunakan kartu perforasi untuk memasukkan data sensus yang kemudian diolah oleh alat tersebut secara mekanik. Sebuah kartu dapat menyimpan hingga 80 variabel. Dengan menggunakan alat tersebut, hasil sensus dapat diselesaikan dalam waktu 6 minggu. Berikutnya, gambar alat hitung ini disebut sebagai Atanasoff-Berry Compute. Komputer Atanasoff-Berry (ABC) adalah komputer digital elektronik otomatis pertama, perangkat komputer digital elektronik awal yang tetap tidak jelas. Prioritas ABC diperdebatkan di antara sejarawan teknologi komputer karena program tersebut tidak dapat diprogram atau Turing Complete. Diciptakan pada tahun 1937, mesin itu dibangun oleh Profesor Fisika John Vincent Atanasoff dengan bantuan mahasiswa pascasarjananya Clifford Berry. Berikutnya, gambar alat hitung ini disebut sebagai kalkulator LED. Tahun 1969, kalkulator elektronik pertama dengan tenaga batu baterai. Kalkulator ini menggunakan LSI, Large Scale Integration. Kalkulator ini juga menggunakan layar hijau atau LED. Selanjutnya, kalkulator LCD. Pada tahun 1976, layar kalkulator dari warna hijau dengan LED merah diganti dengan LCD yang bertuliskan warna hitam. Penggantian ini karena LCD tidak membutuhkan tenaga sebanyak LED. Mereka juga memiliki digit-digit angka yang lebih besar dan jelas karena kontras dengan warna belakangnya. Kemudian yang terakhir, gambar ini disebut sebagai komputer. Era sekarang, manusia dapat menghitung dengan cepat hanya menggunakan aplikasi pengolah angka. Contohnya adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel ini yang akan kita bahas di materi pembelajaran berikutnya. Oke ya, ini adalah sumber referensi yang digunakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami dan bermanfaat ya teman-teman. Saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.